perkenalkan, nama saya Trianti, 1910-2031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memandikan pasien dan hair luka. Kebersihan menjadi bentuk kunci utama. Biasanya hair care atau memandikan pasien dilakukan kepada pasien yang lama tinggal di rumah sakit, di rumah yang sulit berdiri ataupun hanya berbaring saja. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah persiapkan alat terlebih dahulu. Persiapkan alat yang digunakan seperti 2 wadah ember air bersih dan air kotor, dan alat-alat lainnya. Yang pertama dilakukan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum kita melakukan praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer ataupun sabun dengan membersihkan bagian telapak tangan, sela-sela jari, sela-sela jari, punggung tangan, dan ibu jari. Kemudian sampaikan kepada pasien apa yang akan kita lakukan pada praktikum ini. Kemudian suhu air harus sesuai dengan pasien, tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh terlalu panas. Lalu turunkan setral terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita meminta kepada pasien untuk membukakan kancing atau kita bukakan sendiri agar kita lebih mudah untuk membersihkan area dadanya. Permisi ibu, saya bantu bersihkan bagian dadanya ya. Permisi ibu, untuk bajunya mohon agar dilepaskan agar saya lebih mudah untuk membersihkan bagian dada dan nanti bagian perut ibu, seperti itu. Lalu kita bantu lepaskan baju pasien tadi. Lalu setelah itu kita pasangkan handuk pasien untuk menutupi. Ini handuknya di atas selimut pasien biar tidak membasahi handuk pasien, seperti ini. Lalu setelah mencuci tangan tadi, kita menggunakan sarung tangan. Anggap saja saya menggunakan sarung tangan di kedua lengan saya. Lalu kita gunakan waslap untuk membersihkan bagian wajah pasien, badan pasien, dari ujung rambut sampai ujung kaki pasien. Hal yang harus pertama kali dibersihkan adalah bersihkan kantong mata. Permisi ibu, saya bersihkan dulu ya area mata dan kaki matanya. Kita bersihkan dengan menggunakan waslap tadi. Kita bersihkan bagian kaki mata pasien, kemudian kita usap bagian wajah pasien dengan lembut. Tak lupa kita bersihkan juga bagian telinganya dan bagian dagu pasien. Bersihkan juga lipatan-lipatan yang ada di bagian leher pasien. Jangan lupa untuk membersihkan bagian waslap yang barusan dipakai agar tidak terasa lengket ke area badan yang lain. Lalu kita keringkan yang tadi sudah dibasuh tadi, muka dan bagian matanya dengan menggunakan handuk kering agar cepat kering. Setelah itu kita bersihkan juga bagian tangan pasien. Usahakan bersihkan dulu bagian yang lebih jauh dari kita. Kita bersihkan dulu bagian sebelah kirinya. Permisi ibu, saya bersihkan dulu ya bagian tangannya. Kita bersihkan dari ujung kuku sampai atas lengan. Kita bersihkan semuanya, lalu kita keringkan juga dengan handuk kering. Lalu setelah itu kita bersihkan juga bagian tangan kanannya yang sebelahnya. Kita bersihkan dari ujung kuku lagi sampai atas lengan pasien. Kemudian kita lap menggunakan handuk kering. Setelah itu kita lepaskan baju pasien. Permisi ibu, saya lepaskan dulu ya baju ibu. Kita lepaskan baju pasien. Lalu kemudian kita bersihkan bagian perut pasien,
Jangan lupa ketika membersihkan bagian perut pasien, kita turunkan dulu handuk pasien dan baju pasien. Ketika kita membersihkan bagian perut, jangan lupa bersihkan bagian aksela dan juga bersihkan bagian payudara dan lipatan payudaranya ketika kita membersihkan bagian wanita. Setelah itu kita bantu bersihkan bagian kakinya. Bersihkan bagian kakinya. Agar lebih mudah untuk membersihkan bagian kaki, tekuk dulu bagian kakinya agar kita mudah untuk membersihkan. Kita bersihkan dari ujung kaki sampai paha atas pasien. Kita bersihkan. Kemudian keringkan juga menggunakan handuk. Kemudian kita juga menawarkan kepada pasien apakah bagian kemaluannya nanti mau dibersihkan atau tidak. Permisi ibu, untuk bagian kemaluannya saya bantu bersihkan ya. Ketika pasien bilang ya boleh, kita bersihkan bagian kemaluannya. Kita bersihkan bagian luarnya pasien. Ketika ada keluarga di sampingnya, kita bisa membantu kepada keluarga untuk menggunakan baju yang barusan dipakai atau mungkin diganti agar rasanya menjadi lebih nyaman. Kemudian setelah itu, sebelum menggunakan baju, kita tawarkan kepada pasien untuk membersihkan bagian belakang atau bagian punggung dan bagian pantat pasien. Kita permisi ibu, saya bersihkan bagian belakangnya ya, bagian punggung ibu dan bagian bawah dan bagian pantat ibu. Kita bersihkan. Posisi pasien harus miring agar lebih mudah untuk membersihkan. Posisikan pasien dalam keadaan miring. Lalu kita bersihkan bagian punggung tadi sampai ke pantat dan lipatan pantat tadi. Kita bersihkan. Setelah itu kita keringkan juga menggunakan handuk. Setelah itu pasien bisa menggunakan bajunya kembali. Kita lanjut untuk pembersihan rambut atau hair cap. Yang pertama harus dilakukan adalah pasien harus berbaring dalam keadaan berbaring seperti ini agar lebih mudah. Lalu kita berada di belakang pasien. Kita taruh satu taplak untuk bagian kepala pasien dan satu taplak nanti untuk air mengalir ke dalam ember. Kita siram bagian kepala pasien dan beri sampo juga agar rasanya nyaman. Kita pijit pelan-pelan dan bersihkan bagian kepala pasien nanti. Setelah itu sisir rambut pasien. Jika ada bagian keluarga, boleh bagian keluarga yang menyisirkan rambut pasien. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.